Kalau misalkan nih, ini logika banget. Misalkan saya dekat sama orang Taiwan, saya dikasih banyak uang nih. Udah dikasih dijatah. Ya, misalnya dijatah nih tiap bulan sekian ribu NT. Ngapain saya capek-capek jualan? Ngapain saya capek-capek ngonten? Ngapain saya capek-capek make up? Hai semua, jumpa lagi bersama aku di Randin Channel dan masih bersama Peri Kecil di part ketiga. Kalau teman-teman ngerasa kisahnya Peri Kecil ini sangat mengena dan menginspirasi, coba silahkan untuk di-share di media sosial kamu, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Dari perjuangan kerasnya dan segala bentuk hujatan yang ia dapatkan, itu semua tidak menyurutkan niatnya untuk membahagiakan orang tua dan kehidupannya menjadi lebih baik. Kini kesabaran dan kegigihannya membuktikan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan sekarang kita kembali ke Peri Kecil. Oke Cica, kita kembali lagi ke yang viral-viral ya. Jadi aku pernah dengar, pernah tahu ya, katanya kamu kan diviralin, katanya punya simpenan di Taiwan. Kayak sama ape-ape. Bener banget loh. Aku ya, kok pada yang maunya ape-ape loh. Iya, maksudnya kalau di pasar itu beneran gitu. Ya bener gitu. Kayak masih mau jajan enggak, beneran ada kayak gitu, ape-ape yang nggak mau dong gitu kan. Nah terus gimana tanggapan kamu? Bener enggak sih? Kalau dibilang simpenan sih bukan simpenan ya. Iya. Karena menurut aku tuh gini, kita kerja di Taiwan, terus misalnya kenalan sama orang Taiwan ya, bisa dibilang kayak pacaran intinya ya. Kasarnya pacaran gitu kan. Kita kerja di Taiwan pacaran sama orang Taiwan, itu wajar gak sih menurutnya? Maksudnya tuh kayak ya emang kerjanya di Taiwan. Iya. Ya kenalan juga orang Taiwan gitu. Kayak menurut aku tuh itu hal yang biasa. Kalau gitu. menurut aku wajar lah. Biasa Maksudnya, gitu guys. ya teman ya. Maksudnya kita berteman gitu, kenalan gitu kan. Terus karena memang yang punya kenalan orang Taiwan tuh bukan aku aja, banyak gitu kan, yang udah nikah banyak, yang jadi pacaran banyak, yang masih deket juga banyak gitu kan. Iya, jadi kayak ya menurut aku sih biasa aja. Makanya pas kemarin diviralin kayak ih deket sama ini, deket sama itu gini, ya biasa aja karena memang orang lain pun ada gitu yang deket sama orang Taiwan, yang pacaran sama orang Taiwan gitu kan. Iya, kalau masalah kayak dikasih uang sama orang Taiwan lah, apalah segala macem, namanya pacaran gitu kan. Mungkin ada sebagian orang yang maaf ya, kayak kurang, kalau kata-kata saya kurang sopan gitu. Kalau misalnya jalan-jalan misalnya ya, dikasih makan udah gitu. Paling juga kan tergantung si cowoknya gitu kan. Kadang kalau misalnya cowoknya ngerti, belanja gitu kan, shopping segala macem gitu, dikasih uang kalau misalnya buat jajan kayak gitu kan, itu di Indonesia juga banyak. Bukan di Taiwan aja, jadi di Indonesia juga banyak. Maksudnya itu mah hal biasa, lumrah, wajar lumrah gitu ya, loh. Kayak pacaran sama orang, mau pacaran sama orang Indonesia, orang Taiwan tuh sama aja sebenarnya guys ya, nggak ada bedanya. Orang Taiwan juga ada yang pelit, ada juga yang moral. Begitu juga di Indonesia. Semua cowok tuh sebenarnya sama ya, mau Taiwan Indonesia sama, bedanya cuma negara aja gitu. Nah jadi pertanyaannya gini, saya mungkin ada yang beranggapan ya, kayak misalkan kamu kan punya kenalan orang Taiwan, beranggapannya kamu tuh lebih dari itu, maksudnya lebih ke kayak jadi kayak gitulah, kayak morotin, kayak beruan ke kamu, itu kayak gimana sih, benar nggak sih? Itu sebenarnya enggak ya. Sebenarnya kayak tanggapan orang lain tuh kalau misalnya kita deket sama orang Taiwan tuh wah banget gitu ya, dikasih banyak duit apa segala macem. Enggak ya sayang. Kalau misalkan nih, ini logika banget. Misalkan saya deket sama orang Taiwan, saya dikasih banyak uang nih. Udah dikasih dijatah. Ya, misalnya dijatah nih tiap bulan sekian ribu NT. Ngapain saya capek-capek jualan? Ngapain saya capek-capek ngonten? Ngapain saya capek-capek make up? Iya kan? Ngapain guys? Udah mendingan aku diem. Udah dijatah gitu loh. Lah,
Kalau memang aku dibilangin kayak gitu ya, Iya, benar. dijatah apa segala macem, udah aku nggak bakalan kerja keras kayak gitu ya. loh. Iya, aku nggak libur, Iya. tidurnya kurang. Siapa sih yang pengen tidur enak, nyaman? Iya. Setiap orang pasti pengen Iya, gitu benar. loh. Iya, intinya kayak gitu guys. Itu logika aja ya guys ya. Kalau kalian ngelihatnya dari cara Beranggapan, lain, ya terserah silakan. kalian, silahkan gitu kan. Karena memang apa namanya ya, kalau deket sama orang Taiwan pas kerja di Taiwan itu ya menurut aku hal-hal yang wajar aja gitu Iya. loh. Karena memang apa namanya ya, kita kenalan gitu kan, Iya. orang lain baik ya kita juga pasti harus Iya, baik benar. juga gitu. Kecuali memang orang itunya nggak baik gitu Iya. kan. Iya. Oh ya, kan aku pernah tahu ya, pernah tahu kamu kayak foto kayak preweddingan terus megang buku nikah. Oh. Iya, itu sempat gimana? itu juga tahu, sempat viral Iya, gitu kan. pasti. Jadi kayak orang-orang tuh ada bukan sebagian ya, mungkin ada beberapa yang nyebutnya tuh kayak nikah gitu loh. Iya. Udah nikah, dia Udah kan udah nikah. nikah ini enggak. Sebenarnya itu kan cuma foto, namanya kita nggak tahu ya jodoh gitu kan. Namanya masih mungkin pacaran gitu. Jadi kita tuh kayak kalau kita pacaran pasti kita punya rencana dong. Iya. Entah kesananya mau jodoh mau enggak gitu kan, itu udah tergantung yang di atas gitu kan. Jadi pas itu tuh emang cuma foto prewedding guys ya, foto prewedding aja gitu kan. Terus mungkin orang-orang nganggapannya buku apa, orang buku-bukuan gitu kan. Oh, berarti memang benar di sana emang lagi Deket dan sempat prewedding. Iya, sempet. Sebenarnya sih mungkin kamu kan tukang rias ya, maksudnya sekalian mungkin ya. Iya, bener jadi gak? kayak Itu dirias sama siapa? itu rias sendiri. Sendiri ya. Sendiri, iya. iya. Mungkin pas ada waktu kamu. Iya, ini. jadi kayak satu, sebenarnya ada dua ya. Satu emang buat kenang-kenangan gitu kan, buat kalau misalkan namanya kita punya rencana gitu kan berlanjut, itu kan bisa jadi kayak momen gitu loh. Iya, benar. Iya. Terus kedua buat promosi juga gitu. Yang kedua itu promosi promosi kedua, terus ya guys ya. Iya benar, Jadi kayak, berarti ya buku nikah itu bodoh-bodohan. Enggak, iya, itu bukan nikah guys, emang cuma promosi sama aku tuh kayak lagi prewedding aja gitu, iya. Oh, emang ada yang buku nikah bodoh-bodohan? Bodoh-bodohan. Palsu, bikin sendiri gitu, iya itu punyanya si fotografer itu, nggak tahu. Gitu. Iya. Ada aja ya. Iya, oke. Nah, setelah itu kamu kan udah pulang ke Indonesia. Nah, kamu masih ada hubungan nggak sih sama itu teman kamu? Yang tadi prewedding. Jadi pas pulang tuh udah, maksudnya kita berdua udah kayak ngomong, ya udah kita kayak jalani aja gitu kan. Kalau misalnya kita jodoh, ya pasti kita bertemu gitu kan. Gimana pun caranya gitu pasti bertemu gitu. Kalau memang nggak jodoh ya udah kita saling ya maksudnya masih berteman gitu, baik gitu ya, karena kita bertemu baik ya, misalkan kita nggak ke jenjang selanjutnya kita ya baik-baik juga gitu. Iya, berarti intinya begitu. Ada omongan ya? Udah ada omongan sebelumnya baik ya? Iya. Jadi aku itu nggak memaksakan harus menikah sama orang itu, enggak ya guys, karena segimanapun kita punya rencana gitu, kalau menentang takdir ya tetap nggak bisa gitu ya, karena memang mungkin belum berjodoh, jadi kita udah temenan sekarang gitu. Sekarang iya itu udah nggak ada semenjak pas kamu pulang. Pas sebelum pulang tuh udah kayak gimana ya, maksudnya udah kayak agak sedikit gimana gitu intinya. Iya, tapi masih biasa gitu. Pas udah di Indonesia akunya udah pulang gitu kan, terus kayak ya ada gitu ya masalahnya yang aku nggak bisa ceritain gitu. Nggak apa-apa. Jadi ya kita udah temenan aja. Jadi udah aku sama yang prewedding itu udah biasa aja. Tapi masih ada say hello nggak sih? Masih ya? Jarang, tapi ya masih gitu. Iya, cuma say hello, hi gitu, apa kabar gitu aja gitu. Iya, gitu-gitu doang. Iya, alhamdulillah, tapi nggak ada masalah. Nggak kayak yang berantem lah, apalah, enggak. Kita baik-baik aja. Soalnya kan kalian menjalin hubungannya baik gitu kan, baik. sebelumnya. Alhamdulillah ya.
Nah, berarti aku tegasin lagi ya. Jadi berarti kamu punya sawah ya? Ada ya? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah sawah ada. Terus punya mobil. Oh iya, kamu sempat pulang-pulang itu langsung umroh ya? Oh, Iya, alhamdulillah, bener. alhamdulillah. Aku lupa Iya, itu. iya. Iya itu. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah Nah, itu banget. kemarin umroh berapa orang, Say? 4 orang 4 orang. Dan itu biaya dari aku. hasil kamu semua. Hasil, iya, Wah, benar. keren banget. Pulang punya sawah, udah punya renov rumah, bangun rumah, punya mobil, terus bisa mengumrohkan 4 orang ya, orang tuanya ya sama Alhamdulillah, kamunya. alhamdulillah banget, Masya Alhamdulillah. Allah. Gimana Say di tahun 2003 ini satu kata aja? Bersyukur. Bersyukur. Sebentar. Iya 2003 ya. Iya, 2003. Bersyukur banget ya. Nah, kamu nyangka nggak sih ada seperti ini, posisi seperti ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak nyangka sama sekali, Nggak karena nyangka pas sama sekali. benar-benar aku direndahin banget ya sebelum jadi TKW gitu ya. Benar-benar kayak orang-orang tuh kayak nggak nganggep keluarga aku gitu loh. Kayak gitu. benar-benar kayak benar-benar ibu aku aja kayak ya Allah gimana ya. Benar-benar ya Allah benar-benar kayak gitu banget rasanya, yang benar-benar nggak punya gitu loh. Jadi pas itu tuh sebelum banyak dapat uang gitu ya, udah Mak, aku bilang ya, nanti kita bales, tapi bukan omongan, kita tunjukkan aja gitu. Padahal itu nggak punya uang loh. Iya benar. Iya benar-benar kayak. Tapi ya, benar. Benar-benar tapi alhamdulillah. Itu ucapan adalah doa. Iya. Apalagi doa yang terzolimi. Iya benar. Iya. Itu tapi digarisbawahi jangan balas sama omongan. Nanti malah kita balik lagi ke situ. Say, aku mau tahu nih, pengen kasih tip dong buat aku dan teman-teman yang masih di Taiwan untuk mengolah keuangan kamu sampai-sampai kamu bisa merincinya dengan detail kayak gitu. Terus nggak nyampur-nyampur, itu kan banyak banget ya. Gimana tuh, Say? Jadi kalau misalkan kita itu punya tujuan ya, misal tujuan kita bikin rumah, fokus ke rumah dulu gitu ya. Terus kalau misalkan bikin rumah tuh kan nggak gampang ya, Say. Karena ini aku cerita yang nggak ada bisnis ya. Maksudnya yang TKW yang benar-benar TKW gitu kan ya. Belum punya nggak ada sampingan ya. Jadi jangan disamain gitu kan, karena setiap TKW di sana kan bukan berarti di sana punya sampingan semua gitu. Iya, bukan berarti kamu mah nggak mau nyamping. Tapi kan kondisi sana, jaganya gitu. Iya. Misalkan TKW yang benar-benar kerjanya cuma TKW aja gitu ya. Jadi tips dari aku tuh kalian fokus aja gitu ya. Karena memang ngejaga orang tua nggak enak gitu kan. Pokoknya semangat dulu kerjanya gitu. Gaji gitu ya. Misalnya gaji 20.000 ya. 20.000, kalian tuh apa nih? Maksudnya ya lagi ngebangun rumah misalnya ya. Fokus gitu ke rumah dulu ya. Terus kalau misalkan ada ya mungkin godaan gitu ya. Entah beli baju, beli ini, boleh ya. Sebenarnya boleh. Cuma jangan keseringan aja ya. Kalau memang misalkan pengen banget, ya udah baju 1 bulan 1 kali. Oke lah kayak gitu ya. Jangan tiap ada orang nge-live beli, ada orang ini beli, ada orang itu beli. Jadi belilah yang kebutuhan dulu ya. Jadi misalnya kita butuh apa nih, kebutuhan kita apa nih, kayak gitu. Itu dulu gitu loh. Karena kita harus mikirnya ke depan gitu kan. Mungkin teman-teman di sana punya anak gitu kan, punya adik gitu ya, adiknya banyak gitu. Jadi fokus ke rumah dulu gitu. Jangan terlalu fokus ke diri sendiri juga gitu ya. Jadi harus dibagi-bagi, harus rata, harus adil kayak gitu intinya. Iya. Terus sebisa mungkin kita tuh setiap bulan tuh nyisihin gitu, nabung. Entah 200 NT, entah berapa gitu. Itu ya? harus punya juga gitu. Jadi itu tuh uang kalau misalkan sewaktu-waktu kita tuh ada mendadak gitu loh. Kayak tiba-tiba gitu loh ya. Mungkin kita sakit ya, kita amit-amit ya, apa gitu, itu tuh kita ada uang jaga-jaga gitu intinya, iya. Benar. Itu jadi
kayak apa ya, benar-benar harus menyisihkan meskipun itu sedikit gitu. Oh gitu. Iya. Kalau dari aku sih. Kalau dari Cici sendiri seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kita itu harus pertama harus punya niat apa dulu. Fokus dulu ke tujuannya apa gitu. Fokus ke tujuannya apa gitu kan. Bangun rumah ya udah fokus ke bangun rumah dulu gitu. Jangan kegoda yang lain gitu intinya. Intinya pertama kita harus punya tujuan, Say. Kalau kita tidak punya tujuan, kita tuh nggak tahu arahnya mau kemana nih. Kan misalkan kamu mau tujuan ke sini, kamu langsung ke sini dong, ya kan? Jangan ke situ. Kalau misalkan dia hari ini nggak tahu arah tujuan tapi mau berangkat aja, ya nggak tahu, pasti nongkrong ke sini dan ke sini. Ngabisin banyak duit. Nah, lalu setelah itu udah punya tujuan, kalian fokus ke tujuan itu. Kemudian kalau misalkan kita harus mengkondisikan ya hati kita, diri kita itu untuk tidak membeli apa yang kita inginkan, tapi membelilah apa yang kita butuhkan saja. Seperti itu ya, Say. Gitu. Nah, kalau misalkan ya kita kan udah kayak gitu tuh kayak sakit gitu ya. Aku pengen beli ini tapi nggak bisa, harus kayak gini. Nah, itu nggak apa-apa, itu sementara ya. Jadi kita nabung dulu, kita sakit-sakit dulu, kita kayak kecewa dulu. Nah nanti gitu ya, pas kita udah ada uang, ada ini, ada itu segala macem, mau beli apapun kita bisa. Ayo mau beli apa kayak gitu. Karena memang kita kebutuhannya udah semua, rumah udah jadi, kebutuhan keluarga terpenuhi, adik-adiknya udah nyaman gitu ya. Banget. Jadi kita ada uang, misalnya pulang ke Indonesia, ya kita beli. Yang waktu di Taiwan kita nggak sempet gitu loh. Benar. Iya, itu kayak gitu. Kayak gitu dari Cica. Dari aku. Jadi sebenarnya kita boleh beli apa ya. Nah, jadi kan itu sebuah reward karena kita sudah berusaha keras nih. Tapi ya yang sederhana aja sih. Jangan apa sih yang pengen mahal gaya. Rewardnya setiap minggu ya kan, itu ya sebenarnya gaya itu boleh ya, karena kita juga pasti nggak munafik ya. Iya, pengen terlihat keren, pengen terlihat bagus gitu loh. Tapi ya harus ada batasan juga gitu kan, karena kita yang udah berangkat jadi TKW ke sana tuh kita udah dewasa gitu loh. Seharusnya kita bisa kayak gitu. Iya. Nah, ini kamu pas di Taiwan suka belanja yang branded gak sih? Aku tuh kalau belanja yang branded itu mentok ke Charles & Kate. Dan itu pun harus nabung dulu. Meskipun aku udah ada sampingan ya. Aku tuh bener-bener kayak nanti deh ini buat ini gitu. Masih bener-bener nabung. Fokus dulu, aku mau ini nih gitu. Jadi beneran. Nabung buat ini, fokus gitu ya. Iya, jadi nggak sekaligus. Gitu. Misalnya aku dapat bonus ya 30.000, berapa ribu gitu. Aku ya benar-benar harus ini sekian ribu segini nabung begitu. ini. Nah ini nih misalnya 1.000 dulu gitu, karena tas itu kan harganya 2.000 ke atas gitu ya. Jadi nanti belinya tuh bulan berikutnya gitu. Iya. Nah setelah kamu berjibaku di dunia Taiwan ya kan, udah tahu Taiwan, terus kamu juga udah berusaha maksimal ya. Waktu itu maksudnya udah maksimal, udah segala macam. Nah kamu kepikiran apa sebelumnya, kamu pernah nggak sih kepikiran aku pengen punya usaha buat pulang ke Indonesia agar nggak pulang lagi, gitu ada nggak? Pertanyaan ada ya. Ada. Nah setelah itu kamu udah berjibaku, alasan kamu pulang itu apa, Say? Satu, aku udah merasa cukup. Udah ngerasa cukup? Udah ngerasa cukup. Akunya udah kayak pengen kumpul keluarga gitu ya. Jadi kayak udah punya persiapan banget, aku pulang bakalan kayak gimana gitu. Aku udah niat pulang kayak gitu. Bukan cuti. Jadi udah pulang pas gitu. Iya. Jadi gitu. Alasannya udah merasa cukup, udah punya di tangan itu udah menggenggam ya kan, menggenggam kayak materi, kayak ilmu ya kan. Terus udah ada planning ke depannya untuk seperti apa. Itu memang benar-benar harus dipikirin waktu di Taiwan gitu. Iya benar. Kemarin dijemput ya? Dijemput sama keluarga. Itu aku nggak sempat video ya. Kirain aku jemputnya tuh cuma pakai mobil pribadi gitu. Aku nggak video guys. Kalau video pasti bakalan
nggak nyangka kayak sama aku gitu loh. Jemputnya pakai mobil bis yang isinya 60 orang. Coba TKW guys. Masya Allah, itu siapa yang Ibu aku. Maksudnya siapa yang numpaknya, siapa yang naiknya? Satu kampung itu tuh Masya diundang Allah. sama ibu aku, ayo katanya Keren jemput anak banget. aku katanya. Itu bener-bener kayak aku tuh kayak bener-bener lupa ya, karena senang banget gitu ya. Boro-boro mau bikin TikTok, mau bikin video ya. Itu yang videoin juga yang pas aku pulang itu ada teman aku gitu kan. Iya. Nah, akunya sendiri mah boro-boro pengen TikTok kan gitu, bener-bener kayak kangen banget gitu sama keluarga. Tuh kayak aku tuh kayak kaget banget gitu loh. Hah? Kayak ngejemput orang umroh pakai bis gitu gede. Ya Allah, orangnya ada bener-bener ada 60 di situ tuh. Iya, cuma jok aku doang kan yang dikosongin gitu kan. Masya Ya ampun, Allah. kayak bener-bener gak nyangka gitu loh. Astagfirullah. Jadi itu posisi kamu nggak tahu ya? Nggak Jadi ibu tahu, kamu iya. kayak surprise, nggak ada omongan gitu. Iya, Masya Allah. Aku bilang kayak ya Allah, ini kayak bukan Masya ngejemput Allah. TKW ini. Jadi itu momen-momen yang benar-benar ditunggu-tunggu sama keluarga kita ngejemput yang di luar negeri itu, Say. Jadi jangan salah jangan alay banget ya. Enggak, jadi memang itu benar-benar momen yang sangat ditunggu-tunggu sama keluarga kita. Kayak gitu. Nah, setelah pulang ke Indonesia udah liburan kemana aja nih, Say? Sebenarnya nggak kemana-mana ya, karena emang aku tuh kayak jarang gitu. Cuma kemarin sempat ke Bali kemarin itu. Iya, aku tahu. Itu ke Bali ketemu siapa tuh? Ke Bali sendiri apa sama siapa? Sendiri. Nah, itu ketemu siapa tuh? Ada yang bilang ketemu sama itu ya, yang di Taiwan itu. Oh enggak, bukan. Bukan. Oh, itu bukan, Say. Bukan. Oke. Kamu mah Iya. Jadi pas kemarin tuh aku pengen bener-bener kayak refreshing gitu kan, liburan gitu. Dan memang kayak kalau di sini kan susah karena aku tuh banyak banget ponakan-ponakan. Kayak nggak ada waktu buat sendiri gitu loh, diributin mulu gitu kan, direcokin. Jadi aku pergi ke Bali gitu. Aku juga sempat lihat kayaknya deh, dia kan di Bali uangnya kan dikasih ini, dikasih itu gitu. Iya, ternyata kan kenyataannya ya bukan gitu kan. Nah, pas kemarin ke sana gitu kan, ya emang niat cuma liburan gitu kan, emang nggak bawa siapa-siapa, sendiri gitu. Kayak bener-bener kayak pengen me time gitu loh. Iya, benar. Gitu kan. Nah, terus lega. Ya udah. Nah, itu dia perbincangan seru kita hari ini. Dan jujur Li, aku salut banget dan banyak banget mendapatkan pelajaran dari kisahnya Perkecil. Dari kita lebih bijak lagi dalam berkomentar, mengomentari orang lain. Dan aku berharap untuk teman-teman juga dari kisahnya Perkecil ini mendapat motivasi, inspirasi untuk kita lebih memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa like dan share ke media sosial kamu, siapa tahu bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.